Iki nggih pameran tok ya. Baru ditarik neh. Saya ketara dikai. Loh, duit saya ketara dikai. Janjine 100 ya? Iya. Oh, alah-alah, biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prabowo Gibran membagikan becak listrik sebanyak 800 unit. Ya, koreksi kalau saya salah. Ini sebenarnya luar biasa teman-teman. Tetapi ada satu video yang cukup mencengangkan, yaitu ketika seorang kakek-kakek mengaku ikut dalam acara tersebut dan becak tersebut ditarik kembali. Begitulah narasi yang dibuat. Ya, kalau ini benar-benar terjadi, ini sungguh sangat memalukan dan juga kasihan dengan bapaknya yang sudah ikut dan sudah terdaftar untuk mendapatkan becak listrik gratis. Ya, kalau ini benar-benar terjadi, wah. Dengan adanya peristiwa hari ini, jenengan dikasih bantuan becak listrik saking Pak Capres Gula sudah memberikan bukti. Program nyata pertama di dunia, becak listrik diluncurkan oleh TKN Prabowo di Madiun. Becak metik listrik dari Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya terima kasih sudah dibantu becak listrik. Tolong aturaken bangun panjenengan kita elektrik. Dongaaken dados presiden, wakilipun Mas Gibran. Dongaaken dados presiden nomor 1 sa Indonesia 1 putaran. A few moments later. Ukurane kono ibu sapa ya? Ini pinjul sing ngapal. Berarti duit ya ora dikai, apa neh becake ya? Becake nang. Wow. Becake iki nggih pameran tok ya. Baru ditarik neh. Mbang badhe kan kono golek-golek wong tak wong iki. Duitnya saya ketara dikai. Loh, duit saya ketara dikai. Janjine 100 ya? Iya. Uang pun nggak dikasih katanya. Ya wes waktu ya. Iki nggih pameran tok ya. Baru ditarik neh. Lah opo iki? Kok ditarik meneh? Berarti duit ya ora dikai, apa neh becake ya? Lagi nyari all in. Kasihan becaknya ditarik lagi. Omon-omonnya kemarin Prabowo ngasih becak listrik dadakan tanpa ngasih janji dulu. Tiba-tiba wih, dikasih becak listrik 10 kontainer. 10 kontainer? Nggak taunya yang nerima udah pakai kaosnya si Wowo sama si Sulfat. Sekarang ditarik lagi. Mana nih pendukung 02? Mana nih TKN-nya? Tuh, becaknya ditarik lagi tuh, kata mbahnya tuh yang dapat becak listrik kemarin. Kenapa? Kenapa ditarik lagi? Terus tuh katanya dapat duit 100, 50 aja nggak dapat, berarti zong, duit juga nggak dikasih. Begitu kurang lebih ya? Iya. Mana nih pendukungnya 02? Nggak ada yang komentar tuh di video yang gue setit juga. Diem-diem aja. Berarti kalau diem tandanya apa? Bener dong. Sorry ye. Aduh. Rakyat cuman dikibulin doang ternyata, kasihan. Kemarin belum udah koar-koar all in hebat. Belum udah ngasih becak listrik tanpa tanpa janji dulu. Ditarik juga. Udah ngelebihin leasing kalau menurut aku sih. Kasihan. Sabar aja deh, Pak. Mumpung belum terlanjur. Tanggal 14 masih 2 minggu lagi. Jadi pertimbangin baik-baik deh kalau mau pindah. Lepas kaosnya aja buat lap. Ya dikai, apa neh becake ya? Yang sabar ya Pak ya, yang sabar. Karena kan kemarin itu kan
yang di lapangan itu yang apa katanya pembagian beca listrik itu kan itu hanya action aja, action atau acting biar mengundang mengundang masyarakat agar mau kumpul di acara itu. Makanya kan begitu setelah di awak media, begitu sudah diserahkan, nah begitu acara bubar kan baru diambil lagi becanya. Kan memang itu cuma untuk acting aja Pak, mungkin untuk acting aja Pak. Nanti ya mungkin nanti akan dirundingkan kembali nanti setelah Pilpres Pak. Entah menang atau tidak nanti di Pilpres, dan juga walaupun nanti umpamanya menang, itu juga akan dilihat juga nanti di suara beliau nanti di daerah Bapak itu ibaratkan tuh menang apa kalah kayak gitu loh. Kalau umpamanya kalah berarti tidak bakalan dilanjutkan pemberian becanya itu. Jadi itu paling untuk acting aja Pak. Makanya setelah becanya diserahkan, selesai, berfoto-foto, syuting, nah setelah itu kan diambil lagi becanya Pak. Mungkin akan dibawa lagi Pak ke daerah lain, nanti diserahkan lagi, biar acaranya terlihat meriah gitu loh Pak. Baru nanti setelah selesai acara, diambil lagi becanya Pak. Ini mungkin begitu Pak, mungkin. Jadi ya sabar aja Pak ya. Kalau memang Bapak kemarin sudah sempat menerima, diberi beca dan uang, terus setelah selesai acara terus becanya ditarik diambil lagi, ya sabar aja Pak. Berarti duit ya ora dikai, apa neh becake ya? Prank ala Gemoy terjadi kembali. Setelah prank ST yang tidak dibayar, sekarang beca-beca listrik itu dipamerkan, ditarik kembali, dan semua tukang beca itu cengok dan seperti kambing conge menantikan duit dan mengharapkan beca listrik itu tapi ditarik kembali. Kalian terlalu naif karena beca tersebut akan dikasih kalau menang. Dan kedua, beca listrik itu harus mengalami hilirisasi nikel. Nikelnya harus digali dulu, diproses, hilirisasi, baru dipasang baterai becak listrik itu. Jadi kalian terlalu berhalusinasi ya, dan kalian juga di PHP. Kalian terlalu girang. Beca-beca itu ditarik. Dan lebih baik kalian sekarang jalan kaki saja. Kalau jalan kaki itu tidak butuh hilirisasi nikel, hanya butuh modal otot. Silakan jalan kaki. Selamat menikmati rentetan deretan prank ala Gemoy sekarang dan untuk selama 5 tahun mendatang. Salam prank ala Gemoy. Terkait karo cerita kuwi Mbah, nak tenan yo tak tukoke Mbah, aku wonge Prabowo, walaupun aku tuh tim sukses tapi aku pendukung wae, aku masyarakat biasa Mbah. Ku sing duwe akun iki tolong DM aku sak mbae kuwi, nak tenan, nak ora yo ora tak tukoke. Mau dibelikan lagi sama ini. Mas, presiden pilihnya siapa? Anies, Prabowo, apa Ganjar? Prabowo. Alasannya kenapa? Alasannya nggak tahu sih Mas, saya ikut-ikut orang aja gitu. Oh, FOMO. Ya, FOMO yang gitu ya, maklum Mas, saya nggak punya pendirian. Kan pilihnya Prabowo. Nyoblosnya siapa Mas? Ganjar Pranowo. Ya? Pasar hewan Belingi Blitar ya. Berjuta-juta masyarakat yang hadir, dihitung bersama dengan rumput dan dedaunan yang ada. Tenang.
Tenang. Waduh. Gue akan kasih alasan kenapa PDIP sekarang punya bargaining position lebih besar di kontestasi Pilpres ini. Wow. Pertama, satu putaran sedang ditimbang ulang oleh Jokowi. Meski segala cara sudah dilakukan, dari gembar-gembor satu putaran dari kubu Prabowo Gibran hingga pengerahan instrumen pemerintah, masyarakat cenderung menginginkan adanya 2 putaran pada Pilpres 2024. Sehingga Jokowi terkesan tarik ulur untuk mewujudkan adanya 1 putaran. Kedua, PDIP melakukan manuver kampanye yang baik. Setelah banyaknya blunder yang dilakukan oleh PDIP dengan menyerang Jokowi, namun tidak juga menaikkan elektabilitas Ganjar dan Mahfud, cara menjadi penengah antara kubu Prabowo versus Anies cukup menaikkan elektabilitas Ganjar. Kenapa? Karena jelas swing voter yang tidak suka dengan kubu pemerintah versus kubu perubahan akan melihat Ganjar sebagai pilihan terbaik. Ketiga, PDIP lebih dekat dengan kubu perubahan. Kedekatan yang dibangun di balik layar dari kubu PDIP dengan koalisi perubahan tentunya bikin pusing Jokowi. Kedekatan kedua kubu ini sebagai faktor terbesar kenapa elektabilitas Prabowo dan Gibran mandek. Hal tersebut juga membuat ketakutan Jokowi untuk mewujudkan Pilpres 1 putaran. Karena ketika kedua kubu ini bersatu dapat menimbulkan kericuhan yang dapat ditimbulkan ketika memang Prabowo Gibran menang dan dipaksakan 1 putaran saja. Gimana menurut kalian? Menurut gue, PDIP sedang menunjukkan mental juaranya sebagai partai terbesar di Indonesia. Ya, PDIP itu bukan partai ecek-ecek loh. Partai yang beberapa kali memenangkan kontestasi Pilpres. Dan juga ada tokoh-tokoh baru, pemimpin baru yang muncul dari kandung PDI Perjuangan. Ya. Jadi terkait pembagian becak yang kemarin, saya sebenarnya juga mengapresiasi sebenarnya Pak Prabowo Gibran ini. Luar biasa, ini sangat membantu manula-manula yang masih bekerja dengan becak. Kemudian dikasihlah becak. Ya, ini memang ramai dan viral di media sosial. Tapi ada beberapa, ada ini yang di TikTok ini saya ambil ya, kakek ini mengaku bahwa tidak mendapat becak tapi ditarik kembali begitu. Ini diduga seperti itulah. Ya, kita akan melihat informasi berikutnya. Saya juga nggak ingin menerka-nerka, juga menjas itu tidak, ya teman-teman. Tetapi kalau hal itu terjadi teman-teman, ini sungguh sangat memalukan. Bagaimana orang yang sudah harusnya mendapat jatah pada akhirnya ditarik kembali, bahkan uang 50.000, 100.000 pun tidak dia dapatkan, begitu kata sang kakek ini teman-teman ya. Jadi saya sendiri juga nggak mau untuk menilai terlalu berlebihan, karena kebenaran sebenarnya harus kita cari juga. Tetapi sekali lagi, kalau hal ini terjadi dan ini hanya untuk kebutuhan framing, untuk kebutuhan agar terlihat bahwa paslon ini begitu membela atau bersama dengan rakyat kecil ya. Tetapi kalau pada akhirnya seperti ini sekali lagi sungguh sangat memalukan. Tapi sekali lagi saya tidak ingin menduga-duga teman-teman ya, tidak ingin menduga-duga karena harus ada informasi yang lebih lanjut ya. Dan ini kemudian setelah pembagian kemarin viral dan kakek ini viral gitu ya. Jadi teman-teman, yang pasti-pasti aja jangan membuat sesuatu hal di mana untuk mendapatkan massa, mendapatkan pemilih, pada akhirnya menggunakan segala cara ya untuk mendapat pemilih begitu. Jadi pada akhirnya kita harus berpikir cerdas, berpikir waras dalam memilih calon presiden 2024. Ini waktunya masih ada teman-teman, sekitar ya 2 mingguan lah, 14 hari ya. Kita masih bisa memikirkan pemimpin ke depan yang terbaik siapa dan seperti apa ya. Luar biasa ini ya, luar biasa, lucu banget sebenarnya, lucu banget ya. Tapi jangan lupa teman-teman juga cari-cari informasi di luar, apakah ini kebenarannya betul-betul terjadi begitu ya, betul-betul terjadi. Jadi kita nggak kepiah uyah, dan juga kita tidak mengambil sebuah kesimpulan yang sebenarnya salah ya. Sekali lagi, kalau sebenarnya ini terjadi, aduh sungguh-sungguh sangat memalukan begitu kan.
Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.